Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Fakultas Seni Rupa dan Desain berinisial SSS ditangkap polisi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Selasa 6 Mei 2025. Meme terkait Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini menjadi penyebabnya. Sejumlah pasal UU ITE menjerat SSS. Bagaimana respons ITB dan Polri? Apakah penangkapan ini jadi bentuk kriminalisasi dan represi kebebasan ekspresi di ruang digital? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, Jumat 9 Mei membenarkan bahwa Bareskrim telah menangkap dan memproses hukum SSS. Namun saat ditanya tentang penetapan tersangka terkait dengan meme, Truno Yudo tidak menjelaskan lebih lanjut. Menurut dia, hal itu masih dalam penyidikan. Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung, Nur Laila Arif, mengatakan ITB akan memberikan pendampingan kepada SSS. Ia juga menyebut bahwa orang tua SSS sudah datang ke ITB dan meminta maaf. Adapun Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpandangan penangkapan mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa polisi terus melakukan praktik-praktik otoriter dalam merepresi kebebasan berekspresi di ruang digital. Dalam kasus ini, kepolisian menggunakan argumen kesusilaan. Menurut dia, ekspresi damai seberapapun ofensif, baik melalui seni termasuk satir dan meme politik, bukanlah merupakan tindak pidana. Respons Polri ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Pihak Amnesty International mendesak Polri segera membebaskan mahasiswa tersebut karena penangkapannya bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu menyatakan bahwa kerusuhan atau keributan di ruang digital atau siber tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan perkara MK tersebut dibacakan Selasa 29 April 2025 dan menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Karenanya, terhadap pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 UU ITE harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa orang lain tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Adapun mahasiswa SSS dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait penyiaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Selain itu, pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ekspresi dan kriminalisasi tidak main-main jumlah kasusnya. Amnesty International Indonesia mencatat dalam periode 2019 hingga 2024 terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi yang dijerat dengan UU ITE dan 563 korban. Pelaku kriminalisasi didominasi oleh patroli siber Polri sebanyak 258 kasus dengan 271 korban dan laporan pemerintah daerah dengan 63 kasus dan 68 orang korban. Melihat data ini, bagaimana opini sahabat Kompas? Apakah penangkapan SSS sesuai dengan hukum atau upaya represi kebebasan berekspresi?